TGT, Teams Game Tournament. Nah, TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin, suku kata, atau ras yang berbeda. Nah, menurut Slavin, pembelajaran kooperatif tipe TGT ini terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu yang pertama, tahapan penyajian kelas, yang kedua, belajar dalam kelompok, yang ketiga, permainan, yang keempat, pertandingan, dan kelima, ada penghargaan kelompok. Kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pembukaan, yaitu berupa memberikan salam kepada siswa seperti Assalamualaikum atau Selamat pagi dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pembukaan dengan menyampaikan materi yang akan dibawa. Kemudian yang ketiga mempersiapkan TGT atau mempersiapkan game yang akan dibawa sesuai yang ada, seperti mengerjakan soal secara berkelompok. Yang keempat, kemudian siswa berlomba-lomba menjawab kuis dengan cepat di depan kelas. Kemudian yang kelima, siswa menuliskan jawabannya di papan tulis. Yang keenam, memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah menjawab dengan benar dengan cara memberikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketujuh dilanjutkan dengan kuis selanjutnya, dan kedelapan siswa menjawab kembali kuis yang diberikan oleh guru. Yang kesembilan kemudian perhitungan poin kepada tim yang sudah menjawab kuis. Dan kesepuluh pengumuman kelompok yang menang dalam kuis dan memberikan motivasi serta apresiasi. Ke-11 kemudian menerapkan praktek sesuai materi yang telah diberikan. Yang ke-12 adalah kegiatan penutup. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan bernyanyi ataupun kegiatan lainnya. Assalamualaikum adik-adik dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Pasti baik-baik kan? Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari mengenai pecahan. Nah, apakah kalian pernah melihat ibumu membelah satu buah semangka? Nah, jika satu semangka dibelah menjadi beberapa bagian, maka akan diperoleh potongan-potongan. Nah, potongan itulah merupakan bagian dari seluruh bagian semangka. Nah, bagian-bagian inilah yang disebut dengan pecahan. Nah, kakak akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, sebelumnya kakak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Baik adik-adik, waktunya sudah selesai. Nah, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, hebat. Nah, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Nah, selamat untuk tim yang menang dan untuk tim yang kalah jangan berkecil hati dan tetap semangat. Dan adik-adik harus tetap semangat untuk belajar dan menggapai cita-cita. Sebelum kakak menutup pelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan memimpin doa untuk memimpin teman-temannya. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Model pembelajaran penemuan discovery learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Nah, siswa dilatih untuk terbiasa menjadi seorang yang saintis atau ilmuwan. Mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan pula bisa berperan aktif, bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. Pun tahap-tahap discover learning. Yang pertama persiapan, kedua stimulasi,
Ketiga, identifikasi masalah. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, pengolahan data. Keenam, pembuktian. Dan ketujuh, menarik kesimpulan. Adapun penilaian yang digunakan, yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan ketiga keterampilan. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita memulai dengan salam pembuka. Nah, kemudian kita memeriksa absen kelas, dan selanjutnya kita menanyai adik-adik apakah masih ingat materi pelajaran yang pernah kakak ajarkan pada minggu kemarin. Assalamualaikum adik-adik dan selamat pagi. Nah, kakak mau tanya, apakah hari ini kalian hadir semua? Baiklah, sebelum kita belajar, sebaiknya keadaan kelas harus keadaan bersih ya. Nah, adik-adik, adakah yang masih ingat pelajaran apa yang Ibu ajarkan pada minggu kemarin? Ya, silakan Sisi. Nah, baik, beri aplaus untuk Sisi. Baiklah adik-adik, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai pecahan. Nah, pernahkah kalian melihat ibumu membelah satu semangka? Nah, jika satu semangka dibelah menjadi beberapa bagian, maka akan diperoleh potongan-potongan. Nah, potongan tersebut merupakan bagian dari seluruh bagian semangka. Nah, bagian-bagian inilah yang disebut dengan pecahan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian dapat mengenal pecahan sederhana. Kemudian kalian dapat membaca dan menulis lambang pecahan. Kemudian kalian mampu menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan berbagai bentuk gambar dan sebaliknya. Kemudian adapun juga tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengenal pecahan sederhana, misal setengah, seperempat, sepertiga, dan seperenam. Kemudian kalian mampu membaca dan menulis lambang pecahan. Kemudian kalian mampu membilang dan menuliskan pecahan dalam kata-kata dan dalam lambang. Kemudian kalian mampu membandingkan dua pecahan. Kemudian kalian mampu membaca dan menulis lambang pecahan. Dan terakhir, kalian mampu memecahkan masalah yang melibatkan nilai pecahan. Baiklah adik-adik, silakan kalian amati dan pahami video yang kakak berikan. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama tadi ceritanya 1 donat dipotong menjadi 2 bagian ya anak-anak. Ini 1 donat utuh lalu dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, ini 1 donat utuh lalu dipotong dengan bagian yang 1 lebih besar dan 1 lebih kecil. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas bagiannya sama ya. Nah, kita akan belajar di halaman 8 ya, buku tematik halaman 8. Kita lihat yang pertama terdapat 1 donat utuh. Lalu dibagi menjadi 2 bagian sama besar ya. Ini bagian yang pertama dan bagian yang kedua adalah sama besar. Maka jika dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, setiap bagian disebut setengah. Ini setengah dan yang ini juga setengah. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Ini 1 donat utuh. Lalu dibagi menjadi 2 bagian anak-anak sama. Tetapi yang 1 lebih besar dan yang 1 lebih kecil. Nah, karena bagiannya tidak sama, maka bukan setengah ya. Yang lebih besar bukan setengah, yang lebih kecil juga bukan
setengah. Jadi yang dinamakan setengah itu adalah jika ada satu bagian utuh, ya seperti ini anak-anak, ada satu bagian utuh lalu dibagi menjadi dua sama besar, ya harus sama besar. Jika bagiannya tidak sama, tidak dapat dikatakan setengah. Mari kita lanjutkan. Nah, satu donat ini, ya satu donat yang utuh lalu dibagi menjadi dua bagian donat sama besar, maka akan menjadi satu bagian donat dari dua bagian donat, ya. Ini jadi satu bagian dari dua bagian, ya. Satu bagian dari dua bagian. Nah, donat tersebut, ya bagian yang ini, bagian yang terkecil, satu bagian dari dua bagian yang sama besar tadi dinamakan setengah, ya. Menulisnya seperti ini, ya anak-anak, 1/2, ya. Dibaca setengah atau 1/2. Ya anak-anak, sudah jelas ya untuk pecahan setengah. Selanjutnya, mari kita belajar mengenal pecahan yang lain. Ya anak-anak, sekarang mari kita buka buku tematik tema 7 halaman 29. Kita baca ceritanya bersama ya. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Nah ini ya, seperti ini kue pudingnya anak-anak. Dan kue puding ini dibagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Dan setiap bagiannya ini sama besar. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, seperti ini ya. Jadi dari satu kue puding yang utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan ini adalah bagian yang ketiga. Satu puding dibagi menjadi 3 bagian sama besar menjadi 1/3, ya, 1/3 bagian. Lalu yang kedua juga sama ya, ada 1 bagian, ya. Satu kue puding utuh dibagi menjadi 3 bagian menjadi 1/3 bagian, dan yang ketiga juga sama. Ini merupakan 1/3 bagian kue puding. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ya, ini anak-anak, 1/3 atau bisa disebut juga dengan 1/3. Sudah jelas ya? Ya anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar mengenal pecahan ya. Ada 2 pecahan tadi. Yang pertama yaitu adalah pecahan setengah ya. Cara menulisnya seperti ini, 1/2 ya, dibaca setengah atau 1/2 ya. Pecahan setengah didapat apabila ada satu bagian yang utuh lalu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Lalu yang kedua, kita juga sudah belajar mengenal pecahan 1/3 ya. Cara menulisnya 1/3 ya, dibaca 1/3 atau 1/3 ya. Pecahan 1/3 ini didapat apabila terdapat satu bagian utuh lalu dibagi menjadi 3 bagian sama besar ya. Sudah paham sampai di sini ya anak-anak? Nanti di video selanjutnya kita akan belajar mengenal pecahan yang lain dan juga kita akan belajar soal-soal latihannya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat dan sehat selalu. Dadah. Baik, adakah adik-adik ingin bertanya mengenai video yang ditampilkan? Nah, silakan Aldi. Baik, adakah teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Aldi? Baik, silakan Sisi. Ya, jawaban Sisi sudah benar. Nah, jadi 1/3 itu disebut dengan bilangan pecahan.
Nah, apakah arti dari bilangan pecahan tersebut? Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut, seperti 1/3. 1 merupakan pembilang dan 3 disebut dengan penyebut. Nah, kakak akan membagikan LKPD kepada kalian. Silahkan kerjakan bersama-sama dengan tim kalian. Dan sebelumnya kakak akan membagi kalian menjadi 3 tim. Nah, baiklah adik-adik, waktunya sudah selesai. Silakan tampil ke depan yang dimulai dari kelompok 1. Nah, baiklah, beri aplaus untuk teman-teman kalian. Dan kemudian kakak persilakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil semua. Nah, jadi adik-adik, bilangan pecahan yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti 1/3. 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Sebelum kakak menutup mata pelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan ketua kelas. Baik, kakak akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.